Konten tidak senonoh selebgram Oklin Via mendapat respon tegas dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Perilaku Oklin yang telah viral di sosial media tersebut diharamkan oleh MUI karena telah merusak mental dan moral bangsa. Karena itulah, MUI pun juga mendukung pengurus besar Serikat Mahasiswa Islam Indonesia dan pemuda lintas agama mendukung aksi PB Semi yang telah melaporkan Oklin ke polisi. Tak hanya PB Semi, laporan polisi atas Oklin Via pun juga telah dilayangkan oleh Umi Pipik yang telah didukung oleh sejumlah artis. Bahkan sejumlah selebriti pun mengaku geram dengan konten Oklin Via yang viral di sosial media. Selain tidak mendidik, lantas benarkah aksi Oklin Via juga dinilai bertendensi sebagai penistaan terhadap agama tertentu? Konten vulgar Oklin Via yang viral di sosial media juga telah membuat geram sejumlah selebriti. Bahkan Nikita Mirzani pun termasuk salah satu selebriti yang secara belak-belakan menilai apa yang dilakukan Oklin tidak pantas, bahkan layak untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, Abisar Al-Ghifari yang juga akhirnya geram dengan aksi Oklin menilai konten yang dihujat oleh netizen tersebut sebagai sampah karena tidak menunjukkan adab dan juga akhlak sebagai orang yang beragama. Lantas, seperti apa pula respon masyarakat atas video tidak senonoh Oklin yang bisa diakses semua orang di sosial media? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Oklin Via diseret ke ranah hukum melalui laporan polisi karena dinilai kontennya bertendensi mengandung unsur penistaan terhadap agama tertentu. Akibat kontennya yang dinilai mengandung unsur pornografi dan porno aksi tersebut, semakin banyak pihak yang ikut bersatu untuk melaporkan konten milik Oklin. Bahkan, pimpinan pusat MUI juga telah menyatakan akan bergabung dan setuju dengan langkah tersebut karena apa yang Oklin lakukan melanggar norma kesusilaan. Untuk fatwa penodaan agama, diakui oleh pihak MUI masih didalami atas apa yang telah Oklin lakukan. 22 tahun yang silam, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan porno aksi masa yang cukup panjang dan lama ya. Dan pornografi porno aksi ini itu bernomorkan 287 yang memuat prinsip-prinsip penggambaran pakaian, busana, tingkah laku, sikap, dan konten-konten yang memang memuat pornografi porno aksi itu hukumnya haram. Karena yang dilakukan oleh Via, saya lihat ini konteksnya dengan komunikasi ya, ini sifatnya non-verbal, itu efeknya, word efeknya itu jauh lebih luas, lebih tajam, lebih mendalam, dan responnya itu sangat luas juga. Jadi sangat lebih berbahaya. Siapapun tahu apa sih maksudnya dari apa yang dilakukan oleh Via. Laku-laku yang memang sangat pornografis ya. Bahkan ini kelihatannya dari bibirnya itu menggambarkan, dari sorotan matanya itu memuat sebuah pesan ya, seolah-olah ada arah dan tujuannya. Dan responnya, stimuli yang digambarkan Via, jelas responnya adalah mengarah kepada pornografi dan porno aksi, dan semua audiens atau halayak atau publik ini bisa menangkap tujuannya adalah itu.
Tak hanya itu, Ketua PB SEMI pun bahkan menilai bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti karena sudah melenceng jauh bahkan tidak mencerminkan moral dan adab yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan adanya bukti baru yang dimiliki oleh pihak PB SEMI, yang mana bukti tersebut dinilai berpotensi akan merusak mental dan moral bangsa secara berjamaah. Bahkan, pihak PB SEMI pun yakin bahwa selangkah lagi Oklin pun akan terperosok ke jeruji besi karena MUI juga memberikan dukungan penuh terhadap pihak-pihak yang ingin melaporkan Oklin via berdasarkan fatwa dari MUI sendiri. Dan apa yang dilakukan sama SEMI sekarang ini memang itu instruksi yang dari awal, karena memang ini sudah jauh daripada moral dan adab kita. Dan kita mempunyai bukti baru yang ini merusak mental dan moral bangsa secara berjamaah. Jadi ini sangat bahaya untuk generasi muda. Bukti baru ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian di hari Senin. Alat bukti baru ini mungkin ini akan menjadi suatu pertimbangan juga. Pihak kepolisian segera menetapkan Olivia Oklin sebagai tersangka, serta pihak kepolisian juga segera memasukkan pasal tentang pornografi dan porno aksi. Karena sebelumnya kita hanya dimasukkan satu pasal ITE, tapi tidak bisa masuk pasal pornografi dan porno aksi. Sedangkan dalam fatwa MUI itu sudah ada. Barang bukti barunya itu berupa video di hari kemerdekaan. Efek dari apa yang dilakukan sama Oklin ini merusak generasi bangsa, merusak moral dan adab. Alat bukti baru ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian hari Senin. Ada alasan kami melaporkan kasus Oklin Via, yang dimana tindakannya ini justru merusak peradaban sebagaimana cita-cita dari Pancasila itu sendiri, dan juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu perbuatan dia tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI dan Majelis Syarikat Islam berkenan untuk mendampingi kami, berkenan untuk menjadi saksi ahli dalam perkara ini, dan juga menerima untuk mengeluarkan rekomendasi yang dimana tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa ternyata jilbab berpakaian ketat itu sudah ada fatwanya haram, dan juga aksi pornografi itu sudah ada fatwanya. Sedangkan untuk penodaan agama masih dalam tahap pendalaman, dikaji. Karena kan pasalnya yang diterima itu pasal kesusilaan, sedangkan kami kan mengajukan berupaya 3 pasal, penodaan agama dan juga pornografi. Kami meminta Oklin Via untuk segera melakukan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam di Majelis Ulama Indonesia. Segera beliau datang ke MUI sebagai penyambung. Insya Allah MUI bersedia sebagai penyambung terhadap umat Islam dan umat masyarakat Indonesia lainnya. Nah, dia harus segera meminta maaf, karena kalau tidak ini efeknya sangat panjang dan sangat besar. Karena ada unsur-unsur sudah diikuti oleh banyak orang. Kita nggak serang orangnya, tapi isi dari konten tersebut yang memang kita sama-sama tahu kita hidup di generasi yang gampang meniru, gampang mencontoh. Jadi kami berharap biar kejadian ini tidak ada terulang kembali. Kami bersama teman-teman penggerak lainnya, dan kita juga sudah berkomunikasi langsung sama Ketua MUI. Akhirnya kita juga mendapatkan masukan-masukan dan mendapatkan arahan untuk kedepannya. Bahkan, sosok publik figur sekaligus pendakwa Umi Pipik pun juga merasa geram dan ikut melaporkan Oklin Via ke polisi atas tindakannya yang diduga melecehkan agama serta identitas umat Islam. Bahkan laporan tersebut langsung diterima juga atas tuduhan pornografi dan Undang-Undang ITE yang akan menjerat Oklin Via dengan pasal berlapis, di mana ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Laporan Umi Pipik tidak berarti ia membenci Oklin, melainkan geram dengan apa yang telah dilakukannya.
di mana menurut Umi Pipik apa yang Oklin lakukan akan merusak moral anak-anak yang kini muda serta leluasa untuk mengakses sosial media. Jadi pada hari ini klien saya Umi Pipik dibantu juga dengan Mbak Marisa Ica mendatangi Bareskrim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF. Konten ini terkait OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah ya, tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Alhamdulillah laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Bareskrim di atas 5 tahun. Marisa Ica bersama Umi Pipik pun telah melaporkan Oklin via ke Polda Metro Jaya dan mengaku mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan selebriti. Di mana hal itu pun membuat dirinya tergerak untuk menemani Umi Pipik melaporkan Oklin. Ia mengaku bahwa banyak dari kalangan publik figur yang juga concern dengan apa yang telah dilakukan oleh Oklin. Bahkan banyak teman-teman publik figur yang bersedia menjadi saksi atas laporan Umi Pipik namun berhalangan. Dan pada akhirnya Marisa Ica pun memilih untuk maju mewakili teman-teman publik figur agar kasus ini pun bisa diusut pihak kepolisian. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi. Geger Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengharamkan perilaku selebgram Oklin Via. Lantas, seperti apa geramnya sejumlah selebriti ketika menanggapi aksi tidak senonoh Oklin Via? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Selain reaksi yang diberikan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia terhadap perilaku selebgram Oklin Via, reaksi geram pun juga datang dari sejumlah selebriti atas aksi tidak senonoh Oklin Via yang diunggah ke sosial media. Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa Oklin tidak pantas melakukan aksi tidak senonoh tersebut dengan mengenakan hijab. Menurut Nikita Mirzani, hal itu pun dinilai tidak baik dan layak untuk dilaporkan ke polisi. Yang salah adalah kenapa dia harus memakai hijab terus nyedot es krimnya kayak gitu. Gitu. Yang salah adalah yaitu kenapa hijabnya dipakai. Coba kalau dia nggak pakai hijab, mungkin akan jadi biasa aja. Ya, jadi buat kalian, daripada kalian ngetek gue ya, terus kalian pada gemes sama yang namanya Oklin, mendingan kalian laporin aja ke kantor polisi terdekat. Mau lapor di mana? Di Polda boleh,
di Polres boleh. Tak hanya Nikita Mirzani, Abisar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik ini pun juga dibuat geram oleh aksi Oklin-Via. Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, ia pun mengaku jika awalnya tidak menanggapi, tapi kemudian merasa gerah hingga akhirnya ia pun membuat pernyataan keras menanggapi konten Oklin-Via. Abisar bahkan menyebut konten Oklin-Via dengan sebutan sampah karena tidak mempunyai nilai edukasi dan melenceng dari adab dan juga akhlak. Kenapa gue bilang salah? Karena kain yang lu pakai untuk nutup rambut lu itu berkaitan dan mencerminkan adab dan akhlak. Sedangkan dengan konten plus gaya lu dalam bersosial media itu gak mencerminkan adab dan akhlak yang diajarin sama panutan kita semua. Gua juga bukan orang alim, tapi setidaknya gua masih malu untuk berbuat seperti lu dan juga dipamerin di sosial media. Semoga kita semua diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Iya betul. Iya. Terus juga ini juga sebenarnya titipan dari teman-teman public figure juga ya, yang mungkin namanya nggak mau disebut, tetapi mereka juga semuanya concern ke sini. Nikita Mirzani pun ikut geram dengan aksi tidak senonoh selebgram Oklin-Via yang dituding melakukan penistaan agama. Lantas, seperti apa pula komentar netizen atas aksi Oklin-Via tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aksi tidak senonoh yang dilakukan Oklin-Via di sosial media tidak hanya datang dari para selebriti, tapi juga datang dari netizen. Di mata netizen, konten yang dibuat Oklin-Via pun tidak mengandung nilai edukasi dan lebih kepada dugaan aksi pornografi. Juga diduga mengandung unsur penistaan agama karena menggunakan simbol agama. Netizen pun juga sepakat bahwa aksi Oklin-Via bertentangan dengan norma-norma agama dan layak untuk diseret ke ranah hukum. Kalau di sosial media nggak wajar ya kalau bikin konten-konten kayak gitu. Gimana itu tuh nggak beredukasi gitu loh. Apalagi jejak digital ini tersimpan, nggak bisa hilang di jejak media gitu loh. Kalau bikin konten yang beredukasi lah, dengan apalagi bermasyarakat umum gitu kan, walaupun kontennya ya kayak gitu ya nggak wajar menurut saya gitu. Kalau konten kayak gitu. Kalau bikin konten yang wajar aja, beredukasi ke masyarakat atau ke anak kecil gitu, apalagi zaman kayak gini gitu. Kalau menurut pribadi setuju sih. Kenapa bilang setuju? Karena melanggar undang-undang gitu loh dengan ITE gitu. Kontennya ya ada penistaan di dalam agamanya ada. Kalau ingin kayak gitu ada penistaan agamanya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel Intens Investigasi.